Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul Mukarramin, para pemirsa S3 Ceria TV yang dimuliakan Allah, terutama para siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan. Bertemu lagi di S3 Ceria TV berdakwah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat kudrah dan irodahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dapat bermuajahah, dapat bersilaturahim dalam rangka tausiah duha walaupun hanya sebatas suara saja yang kita dengar. Mudah-mudahan setiap tausiah kita akan menambahkan sedikit demi sedikit pencerahan dan keilmuan untuk kita bekal nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya dan juga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pemirsa S3 Ceria TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengupas bagaimana kita harus menghormati orang tua, terutama ibu. Di dalam tausiah sebelumnya, saya sudah ceritakan bagaimana seorang Uwais Al-Qarni yang begitu memuliakan ibunya, sehingga dia tidak terkenal di bumi, tetapi dia malah terkenal di langit. Bahkan pada waktu meninggalnya pun, orang yang memandikan, membungkus sampai menguburkan, menyolatkan, itu semua adalah dilakukan oleh para malaikat. Baik, di sini saya akan mengupas sebuah kisah kembali, yaitu seorang pemuda bersama Juraiz. Islam mengajarkan setiap manusia agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menaati setiap perintahnya. Di antaranya adalah imbauan untuk menghormati orang tua, terutama ibu kita, yang sudah kita bahas di dalam kisah sebelumnya. Kisah berikut adalah kisah tentang Juraiz. Juraiz merupakan seseorang yang beriman dan beramal soleh, serta termasuk umat pada era sebelum Rasulullah SAW, atau tepatnya pada zaman Bani Israel. Kisahnya dituturkan di dalam hadis Nabi SAW. Pada suatu hari, ketika Juraiz sedang sholat, ibunya datang menghampiri dan memanggilnya. Mendengar panggilan dari ibundanya itu, Juraiz sempat bingung. Apakah tetap sholat, dilanjutkan, atau menyahut panggilan dari ibunya? Maka Juraiz memilih tetap melanjutkan sholatnya. Ibunya lantas merasa jengkel. Kemudian hari berikutnya, ketika Juraiz sedang sholat lagi, ibunya datang lagi menghampiri dan memanggilnya. Juraiz, ta'al. Juraiz, sini sebentar. Juraiz, di mana engkau? Juraiz, sedang apa engkau? Mendengar panggilan dari ibunya itu, Juraiz sempat bingung kembali. Apakah tetap melanjutkan sholat atau menyahut panggilan dari ibunya? Maka Juraiz pun memilih tetap melanjutkan sholatnya kembali. Ibunya lantas merasa jengkel lagi, sehingga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah engkau mewafatkan anakku ini sebelum engkau mempertemukannya
dengan seorang perempuan tunasusila atau pelacur. Doa tersebut ternyata diterima oleh Allah. Pada suatu ketika, Juraij sedang khusyuk beribadah di tempat peribadatannya. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang cantik muncul lalu menghampiri Juraij. Berbagai cara dilakukan perempuan itu supaya Juraij mendekatinya untuk berzina. Namun Juraij tetap tidak tergoda dan menampik ajakan perempuan itu. Sehingga memaksa-maksa perempuan tersebut, Juraij tetap tidak mau dan tidak tergoda oleh perempuan cantik itu. Jengkel dengan tanggapan dari Juraij itu, perempuan tadi kemudian pergi dan mendatangi seorang laki-laki penggembala ternak. Perempuan ini lantas melampiaskan nafsunya dengan laki-laki pengembala tersebut dan melakukan perzinahan. Seiring waktu, perempuan itu pun hamil dan melahirkan seorang bayi. Maka ditanya oleh kaum yang ada di sekitar sana, siapa yang menghamili engkau? Siapa yang telah menghamili engkau sehingga memiliki anak bayi seperti ini? Perempuan tersebut menjawab dan menyiarkan kepada khalayak masyarakat bahwa yang menghamilinya adalah Juraij. Mendengar perkataan perempuan tersebut, orang-orang di sekitarnya lantas berkerumun, mendatangi Juraij di rumah peribadatannya. Masyarakat lantas meruntuhkan rumah ibadah Juraij. Juraij kemudian dipaksa untuk pergi dari perkampungan itu. Hampir saja Juraij terusir, sehingga tampil seorang yang soleh di antara mereka, yang lebih sabar menanggapi keadaan tersebut. Dia meminta mereka agar bersabar dengan membiarkan Juraij sholat terlebih dahulu. Mereka pun menurut dan mereda amarahnya sehingga membiarkan Juraij untuk sholat terlebih dahulu. Seusai sholat, Juraij mencari perempuan yang berfitnahnya tersebut. Ternyata perempuan tersebut juga sedang menggendong seorang bayi. Maka Juraij lantas menghampiri wanita tersebut dan melihat bayi tersebut sehingga berkata-kata dan bertanya kepada bayi tersebut yang masih dalam buayan ibunya. Wahai sang bayi, siapakah sebenarnya ayahmu itu? Maka secara tiba-tiba bayi tersebut bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Juraij. Maka jawaban bayi tersebut mencengangkan. Ayahku adalah seorang penggembala ternak yang ada di sana. Jawab si bayi. Orang-orang yang menyaksikan pun terkejut. Sebab belum waktunya seorang bayi bisa berbicara, maka ini bisa dan mampu berbicara menjawab pertanyaan dari Juraij. Sungguh ini adalah keajaiban yang istimewa. Maka orang-orang yang telah merobohkan rumah peribadatan Juraij dan mau mengusirnya meminta maaf. Maafkanlah kami Juraij. Kami akan membangun kembali rumah peribadatanmu. Bahkan kami akan bangun kali ini dari emas. Maka Juraij menjawab, jangan. Cukuplah kalian membangunnya dari tanah liat sebagaimana semula saya membangunnya. Jawab Juraij sambil memaafkan perbuatan mereka. Nah, dari kisah singkat tersebut, sekalipun kita adalah seseorang beriman dan rajin beribadah kepada Allah, hendaknya tidak melukai perasaan orang tua, wabil khusus seorang ibu. Al-Quran pun telah memberi peringatan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wala takul lahuma uf. Bahkan dua huruf saja semisal sudah berpotensi mencederai hati mereka, ibu atau bapak kita. Ayat itu sendiri berarti
dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi intinya, tetap bagaimanapun orang tua adalah nomor satu untuk kita hormati, untuk kita jaga perasaannya, dan untuk kita ikuti dan perintahnya selagi bukan perintah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kisah singkat tersebut kita dapat mengambil hikmah, ilmu, dan manfaat untuk kita semua agar kita bisa lebih hormat dan cinta kepada orang tua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.